Halo rekan-rekan, siswa pencinta soft skill yang baik. Kita bertemu kembali dalam video belajar kita kali ini. Nah, untuk rekan-rekan, dalam topik kita hari ini akan coba membicarakan bagaimana itu yang kita kenal dengan sebutan emotional intelligence (AI) atau dalam padanan katanya kita mengatakan istilah kecerdasan emosional. Nah, untuk itu rekan-rekan, ketika kita membicarakan kecerdasan emosional, tentu saya berharap bahwa Anda nantinya bisa mengenali bagaimana emosi Anda atau bentuk-bentuk emosi yang ada pada diri kita, sehingga nantinya kita bisa juga mengelolanya dengan baik dan bahkan juga mampu menerapkannya dengan baik. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa, mari menyaksikan atau mengikuti video ini sampai akhir. Kiranya nanti boleh menambah informasi atau pengetahuan Anda tentang bagaimana nanti mengelola emosional intelligence yang baik. Baik, selanjutnya sebagai prinsip dasar yang perlu nanti rekan-rekan pahami, kita coba melihat bahwa banyak anggapan yang muncul di kalangan masyarakat awam yang mengatakan bahwa emosi itu sama dengan amarah dan bahkan sama dengan emosional atau perasaan atau bawa perasaan begitu. Nah, hal ini tentu tidaklah sama rekan-rekan mahasiswa ya. Nanti kita akan lihat bagaimana konsep yang dimaksud dengan emosi dan apa bedanya dengan yang kita sebut nanti perasaan, dan juga nanti ada yang disebut dengan suasana hati atau mood. Nah, memang pada dasarnya kalau kita lihat secara umum, istilah-istilah ini akan mirip atau bahkan mungkin disamakan. Tapi pada prinsip dasarnya, emosi itu tidaklah sama dengan marah, karena nanti bentuk-bentuk emosi itu kan banyak ya, bukan hanya marah. Jenis emosi itu banyak, dan bahkan nanti kalau kita lihat juga bentuk konkretnya adalah bentuk-bentuk perasaan itu banyak. Mungkin ada marah, ada senang, bahagia, takut, dan lain-lainnya. Sehingga nanti kita harus punya pemahaman mendasar dulu, jangan sampai bahwa emosi itu sama dengan marah, sama juga dengan emosional, tidak ya. Jadi itu beberapa hal yang berbeda. Nah, namun sebenarnya kalau kita ingin mengatakan bahwa eksistensi manusia itu ada juga karena memang lahirnya atau terlihatnya adanya emosi pada diri manusia. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, saya kira kita juga menjadi manusia seutuhnya karena memang di dalamnya ada unsur-unsur emosi. Nah, emosi itu juga salah satu ya, bentuk kehadiran bahwa kita disebut manusia, karena sangat tidak mungkin manusia itu tidak memiliki emosi. Ya, saya yakin semua memiliki emosi, hanya persoalannya ada orang yang mampu mengelolanya dengan baik, tapi ada juga orang yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Nah, inilah mengapa sebenarnya juga dalam mata kuliah kita soft skill ini perlu diharapkan rekan-rekan mahasiswa nanti mampu ya mengenali, mengelola, dan bahkan menerapkan emosi-emosi yang memang sudah ada pada diri kita. Nah, sebab kalau manusia itu tidak memiliki emosi, saya kira menurut saya manusia itu justru sangat kehilangan ya jati dirinya, karena nanti juga emosi itu akan menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita gitu ya. Baik itu dalam proses berpikir Anda, juga nanti dalam proses berperilaku Anda. Nah, inilah memang menjadi satu bahaya yang perlu kita ingat, bahwa ketika manusia tidak memiliki emosi lagi, nah itu berarti sama seperti video-video yang sudah kita bahas,
Barangkali juga kita boleh mengatakan bahwa ya, wawasan dunianya tidak jelas lagi, bahkan tujuan dan makna hidupnya juga tidak jelas lagi, dan bahkan dia tidak mengenali dirinya lagi ya secara psikologi sosial ya, atau mengenali diri sendiri. Oleh karena itulah emosi itu memang sangat penting kehadirannya dalam kehidupan kita ya. Emosi itu juga yang menjadikan bahwa kita menjadi manusia seutuhnya seperti saat ini, sehingga memang perlu ya satu strategi, satu cara yang baik ya untuk mengelola bagaimana emosi yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita memiliki kecerdasan emosi yang matang, kecerdasan emosi yang baik, sehingga dalam proses tindak tanduk kita di dalam kehidupan, baik itu kehidupan kita pribadi maupun secara sosial. Nah, inilah memang rekan-rekan perlu kita pahami prinsip dasar ini, sebab emosi itu memang manusia semuanya seutuhnya memiliki itu. Namun persoalannya bagaimana mereka itu bisa mengelola emosi yang ada pada diri kita. Nah, lantas jadi apa itu emosi kan begitu ya? Nah, barangkali rekan-rekan bila senang membaca buku-buku psikologi gitu ya, buku-buku yang berhubungan tentang ilmu kejiwaan, bagaimana ilmu tentang diri manusia gitu ya, yang disorot dari kacamata psikologi, cukup banyak ahli-ahli yang sudah memberikan definisi emosi itu. Namun bagi saya, kalau ditanyakan emosi itu apa, sebenarnya emosi itu adalah bagian kehadiran kemanusiaan kita ya, yang memang di sana itu boleh kita katakan sebagai bentuk atau pola-pola tertentu yang terjadi atas konsep reaksi kimiawi ya di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, yang menunjukkan bahwa kita itu sedang memberi tanggapan-tanggapan ya, atau respon-respon tertentu ya, baik itu nanti respon yang bersifat positif atau negatif, yang memang itu kita dapatkan karena adanya rangsangan dari luar diri kita. Nah, jadi pada dasarnya memang emosi itu akan terlihat, akan muncul ya, itu karena memang kita itu mendapatkan yang namanya rangsangan dari luar diri kita ya, sehingga kita atau tubuh kita atau jiwa kita ini memberikan reaksi kimiawi untuk menanggapi rangsangan itu. Apakah rangsangan itu nanti ya, atau stimulus itu nanti kita tanggapi dengan hal-hal yang positif, atau misalnya kita mau tanggapi dengan negatif. Nah, tergantung, karena memang pada dasarnya kemampuan manusia itu untuk melihat stimulus yang ada dari luar dirinya, itu biasanya reaksi kimiawi tubuh kita itu atau jiwa kita ini akan bergantung pada jenis stimulus apa atau rangsangan apa, yang nantinya dengan sendirinya juga dengan akal budi kita, dengan cara berpikir kita, kita mampu nanti sebenarnya menunjukkan jenis emosi apa yang tepat untuk menanggapi stimulus atau rangsangan yang datang dari luar itu. Nah, oleh karena itulah memang perlu kita pahami bahwa emosi itu adalah hal yang sangat wajar. Emosi itu betul-betul memang hadir ya sebagai bentuk reaksi kimiawi ya di dalam cara berpikir kita, cara bertindak kita atau dalam tubuh kita, yang nanti memang bertujuan menanggapi segala hal-hal yang berhubungan dengan stimulus-stimulus dari luar diri kita. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, bila Anda ingin sebenarnya mengetahui apakah saya memiliki emosi dan gitu ya, jangan-jangan mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa sebenarnya saya tidak memiliki emosi, gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin pernah memikirkan itu atau pada saat ini merasakan hal itu, nah ini bagus sebenarnya dalam arti kata
kita berarti patut mempertanyakan, apakah memang benar iya saat ini kita tidak memiliki emosi atau tidak memiliki emosi apa-apa begitu ya ketika ada rangsangan apapun. Nah, sebenarnya itu bisa kita jawab ya atau kita buktikan lewat mengecek ya indikasi kadar emosi Anda. Setidak-tidaknya ada tidak ya kadar emosinya gitu ya. Atau ada tidak ya muatan emosi kita. Nah, kalau memang ada, nanti Anda bisa menjawab dalam hati Anda sendiri gitu ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di sana atau kita mau ajukan gitu ya. Bagaimana kita mau mengecek apakah saya memang memiliki emosi atau jangan-jangan memang tidak punya emosi atau sebenarnya saya memiliki emosi namun saya tidak bisa mengelolanya dan bahkan menggunakannya dengan baik atau dengan tepat untuk menanggapi suatu hal tertentu ya rangsangan-rangsangan atau stimulus ada di luar diri kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa Anda ajukan. Misalnya pertanyaan pertama ya, bisa kita ajukan apakah Anda atau misalnya apakah saya suka marah-marah ketika sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan. Nah, rekan-rekan mungkin bisa refleksi mengingat apakah memang peristiwa-peristiwa tertentu ya dalam kehidupan Anda mungkin dari hal-hal yang kecil begitu ya. Kita pernah marah karena memang target kita meleset gitu ya. Target kita atau harapan kita tidak terpenuhi. Yang tadinya kita sudah sangat semangat ya. Tiba-tiba semuanya gagal, berantakan begitu. Apakah Anda memunculkan emosi ya? Nah, terlepas di sini memang jenis emosinya mungkin marah gitu ya, atau kecewa, atau nada tidak percaya atau apapun itu. Namun sesungguhnya kalau pernah Anda mengeluarkan atau melihat reaksi-reaksi tubuh kita atau tanggapan-tanggapan kita terhadap stimulus itu, saya kira Anda juga memiliki emosi saat itu gitu ya. Nah, namun persoalannya lagi, apakah kita mengeluarkan atau menghasilkan jenis emosi yang tepat untuk menghadapi misalnya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya begitu. Nah, atau pertanyaan kedua, rekan-rekan, coba pertanyakan apakah memang saya atau Anda ya pernah melihat atau mengingat suatu hal karena kita berhasil gitu ya, atau mencapai suatu hal sehingga kita sangat senang atau sangat bahagia sampai-sampai mungkin melupakan hal-hal yang lain yang harusnya kita kerjakan. Nah, kalau itu pernah Anda rasakan, coba diingat-ingat reaksi apa yang muncul, ya, bentuk emosi apa yang muncul. Saya kira ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang memukul bahwa, ya, kadar emosi kita ada. Apakah misalnya terlalu senang, meluap-luap, ya, atau misalnya sampai histeris gitu ya, sampai lupa pada lingkungan kita karena begitu senangnya gitu ya. Ada yang model seperti itu ya, sampai histeris, sampai memang eh, terlalu ya, keterlaluan dalam mengeluarkan atau meluapkan jenis emosi kita karena begitu senangnya ya. Namanya juga berhasil, manusiawi ya. Kita akan sangat bangga misalnya dalam pencapaian-pencapaian kita. Nah, bila itu terjadi, ya betul rekan-rekan, bahwa kita memang memiliki yang namanya emosi, ada kadarnya di sana. Nah, atau pertanyaan ketiga, misalnya apakah Anda atau saya gitu ya, pernah tiba-tiba menangis karena melihat atau merasakan hal-hal yang menyedihkan? Ya, hal-hal yang menyedihkan sebenarnya cukup banyak ya. Mungkin hal-hal menyedihkan itu subjektif, ya, yang berhasil juga subjektif ya. Kadar mana kita mengatakan berhasil atau sukses, termasuk juga hal yang sedih juga bagi seseorang itu tidak sama. Tapi paling tidak rekan-rekan, jika Anda merasakan hal-hal yang menyedihkan, tapi Anda mengucurkan air mata, nah itu sebenarnya bentuk konkret bahwa kita memiliki yang namanya emosi. Kita bisa merasakan apa yang terjadi, kita memberikan rangsangan yang kita ini ya, kita tanggapi itu seperti sebagaimana kita harus menghadapinya, ya. Nah, jadi luapan-luapan seperti itu saya kira juga bahwa kita memiliki kadar emosi, kan gitu ya. Nah, atau yang keempat rekan-rekan, karena apakah justru gitu ya, saya tidak memberikan reaksi apa-apa tentang apa yang terjadi, ya. Nah, kalau memang apapun yang Anda alami, peristiwa senang, sedih, ya, keterkejutan,
hal-hal yang kecemasan, hal-hal yang membahagiakan, semuanya tidak bisa dirasakan lagi. Nah, jangan-jangan memang betul bahwa kita tidak memiliki emosi lagi. Tapi lagi-lagi rekan-rekan, sesungguhnya saya tidak percaya manusia itu tidak memiliki emosi, ya kecuali memang nanti kalau kita merujuk pada proses akal atau cara berpikirnya, mungkin mengalami gangguan atau mungkin mengalami yang namanya masalah saraf atau apa namanya neurologinya misalnya bermasalah atau cara berpikirnya sehingga membuat tindak tanduknya dan proses berpikirnya sehingga tindak tanduknya juga tidak sesuai mungkin. Tapi menurut saya selama manusia itu menyadari kediriannya, menyadari kepribadiannya, ya saya kira manusia itu akan memiliki yang namanya emosi, ya sehingga kita mampu memberikan reaksi-reaksi apapun ya, apapun reaksi Anda, sesungguhnya itu mengidentifikasi bahwa kita memiliki yang namanya emosi. Nah, inilah yang bisa mungkin Anda boleh pakai ya untuk mengecek kadar emosi Anda. Nah, barangkali bisa juga nanti Anda temukan beberapa pertanyaan-pertanyaan inti atau penting lainnya ya, dari beberapa ahli lain yang bisa nanti Anda pakai untuk mengecek seberapa saya memiliki kadar emosi tertentu dalam memberikan tanggapan-tanggapan atau misalnya memberikan perilaku-perilaku dalam stimulus yang ada di luar diri saya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini perlu kita lihat ya distingsi dan korelasi antara istilah kata emosi, kata perasaan, dan suasana hati. Nah, dengan ketiga istilah ini, ya seperti tadi di awal video saya sampaikan, barangkali cukup banyak orang yang menyamakan konteks ini atau ketiga hal ini. Walaupun memang merujuk pada penunjukan bagaimana nanti manusia itu berpikir dan berperilaku. Nah, sesungguhnya boleh kita katakan tiga kata ini sebenarnya tidaklah boleh kita bedakan dan juga tidak boleh juga kita samakan. Artinya tetap ada distingsinya, tetap ada perbedaan, tetapi ada juga persamaannya atau ada hubungan-hubungan yang terjadi di sana. Nah, artinya ini saling terkait sebenarnya ya antara istilah emosi, perasaan, dan suasana hati. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalaupun distingsi yang dipakai, istilah distingsi atau pembedaan itu hanya sekadar merujuk pada apa sesungguhnya ya bentuk-bentuk konkret dari istilah-istilah ini. Nah, kita lihat dari yang pertama, istilah emosi. Nah, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya emosi itu adalah bagian bentuk atau pola-pola reaksi kimiawi ya di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, di dalam menanggapi ya respon tertentu yang kita berikan terhadap ya, rangsangan atau stimulus-stimulus yang datang dari luar diri kita. Jadi emosi itu adalah bagian hal yang paling besarnya begitu ya. Emosi itu adalah keseluruhan bagian yang nanti memang menjadi sebuah proses ya yang terjadi di dalam memberikan bentuk-bentuk respons apa yang kita nanti berikan pada rangsangan yang ada di luar diri kita. Nah, kemudian nanti emosi itu bisa diwujud nyatakan atau terwujud gitu ya, atau dikonkretisasi melalui yang namanya perasaan kita. Ya, jadi emosi itu adalah bagian proses kimiawi ya. Nah, proses kimiawi itu kan kadang-kadang dalam tubuh kita tidak terlihat gitu ya, atau secara kasat mata tidak terlihat lah begitu. Namun, ketika nanti kita sudah mendapat rangsangan itu, stimulus itu, ya terjadi proses, maka konkretisasinya atau bentuk konkretnya emosi itu kita namakanlah perasaan. Ya, kita namakan perasaan, lalu nanti perasaan-perasaan itu juga ya akan membentuk ya atau memberikan gambaran atau kondisi bagaimana suasana hati kita ya, mood gitu ya. Jadi istilahnya tiga hal ini menjadi satu kesatuan sebenarnya yang menunjukkan bagaimana nanti karakter atau cara berpikir kita dan bahkan bertindak kita. Nah, contoh sederhana, misalnya saya katakan, ketika Anda di rumah ya dan berada di depan televisi misalnya,
ya. Bagi kita yang pria misalnya nonton sepak bola, atau yang wanita mungkin sedang menonton film, atau juga mungkin apa namanya ya, menonton acara-acara penting begitu di televisi. Nah, misalnya seperti itu. Tiba-tiba ada yang terjadi, rekan-rekan. Ada hal yang membuat kita mungkin memberikan emosi. Misalnya waktu kita nonton serius, ya, lalu tiba-tiba lampu ya atau listrik itu padam. Ya. Nah, sudah ada rangsangannya, stimulusnya dari luar, lampunya atau listriknya itu padam. Nah, maka akan muncul yang namanya perasaan kita, gitu ya. Ya, reaksinya terjadi, lalu muncul perasaan kita. Nah, perasaan Anda seperti apa? Ya, perasaan Anda mungkin barangkali ada yang takut, gitu ya. Perasaan kita takut, wah gelap kan? Atau mungkin perasaan kita itu apa ya, terkejut, ya. Biasanya tadi kita duduk santai menonton televisi, ya, terkejut. Atau misalnya kita akan mungkin sebagian orang menunjukkan perasaannya panik begitu ya, atau bingung lah kemana ini kan lampunya mati. Nah, ini akan memberikan konkretisasi dari emosi Anda. Jadi perasaan itu adalah bentuk konkret ya, yang terlihat langsung dari proses kimiawi tadi ya, dari emosi itu sendiri. Nah, itu namanya perasaan atau feeling, apa yang kita rasakan. Lalu setelah itu rekan-rekan, ya mungkin beberapa menit ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya lama baru hidup listrik atau lampunya, ya. Lalu ada orang bertanya pada Anda. Misalnya ada teman atau kakak atau yang menanyakan, bagaimana tadi hasil pertandingan sepak bolanya? Nah, ini nanti akan menunjukkan suasana hati Anda menjawabnya. Kalau tadi misalnya perasaan Anda masih marah, perasaan Anda mungkin masih apa ya, terkejut atau panik, ya nanti akan terlihat juga suasana hati Anda seperti apa jawabannya. Jadi sebenarnya juga eh, suasana hati itu juga adalah kelanjutan dari perasaan yang kita rasakan, yang nanti menggambarkan kondisi perasaan itu sendiri. Ya, kalau misalnya tadi di perasaan Anda waktu mati lampu itu marah, nah suasana hati Anda juga akan terbawa marah. Nah, ketika orang bertanya, bagaimana tadi hasil sepak bolanya? Bisa saja terbawa, jawaban Anda akan bernada marah, ya. Tapi kalau misalnya orang bisa mengelola dengan baik emosinya, gitu ya, reaksi kimiawinya bisa tadi bagus, perasaannya bisa dikelola dengan baik, maka suasana hatinya juga bisa, dia akan menjawab dengan baik karena suasana hatinya tidak terbawa oleh bagaimana reaksi kimia tadi. Lalu perasaannya juga bisa menangani situasi mati lampu atau listrik mati tadi, misalnya begitu. Jadi artinya bahwa suasana hati itu sebenarnya kelanjutan dari perasaan yang kita rasakan. Mood kita nanti akan terbawa, akan terbangun. Nah, biasanya mood itu memang apa ya, kalau kita ukur dengan intensitas waktu atau kurun waktu, biasanya suasana hati atau mood itu memang sedikit lebih cepat berubah, gitu ya. Kalau perasaan itu biasanya, yang namanya perasaan kan apa yang kita rasakan, memang ini cukup lama bertahan lah begitu ya. Namun biasanya mood itu bisa cepat berubah, hanya mungkin beberapa sekian menit mungkin bagi seseorang, atau umumnya seperti itu. Sehingga memang kalau perasaan kita itu kan bisa kita obati, gitu ya, bisa kita lakukan pencarian-pencarian tertentu sehingga mengubah perasaan kita itu yang tadinya mungkin marah, ubah, kita cari hal-hal yang membuat kita positif, berpikir, ya, misalnya bagi Anda yang senang makan, ya makan misalnya. Bagi Anda yang ingin menghilangkan rasa sedih misalnya, ya kita mencari tindakan-tindakan atau perilaku yang membuat kita itu kembali apa ya, keluar dari kesedihan misalnya. Nah, sehingga nanti moodnya bisa berubah, gitu ya. Nah, artinya memang perasaan itu akan diiringi sebenarnya dari suasana hati yang kita lakukan, walaupun sebenarnya Anda mungkin bisa mengelola perasaan itu dengan baik sehingga nanti suasana hati Anda atau moodnya itu bisa
terbangun dengan baik. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan mahasiswa gambarannya ya. Jadi ini perlu kita bedakan atau distingsi, tapi tidak juga bisa dipisahkan karena sebenarnya tiga hal ini sebenarnya menyatu ya di dalam konsep emosi yang ada dalam diri kita, bahwa sebenarnya kita itu ada terjadi proses kimiawinya, lalu kita bisa menyatakan proses-proses kimiawi itu dengan perasaan-perasaan kita, lalu akan muncul juga bagaimana suasana hati kita, gitu ya. Nah, semoga rekan-rekan nanti bisa ya melihat atau mengenali sebenarnya bagaimana proses-proses kimiawi itu bisa terjadi, lalu Anda bisa juga mengenali perasaan-perasaan Anda, lalu nanti semoga juga ya, perasaan-perasaan itu, apapun bagian dari perasaan itu, bisa sebenarnya kita kondisikan sehingga nanti mood kita atau suasana hati kita bisa terbangun dengan positif. Nah, rekan-rekan, secara umum ya, mungkin nanti teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain, apa jenis-jenis atau berbagai bentuk perwujudan dari perasaan. Nah, perasaan itu biasanya memang sangat konkret ya, artinya memang eh, bisa kita cari atau kita lihat ciri-cirinya ya. Perasaan itu bisa kita lihat sehingga memang perasaan itu meskipun kata orang bisa disembunyikan, tapi perasaan itu sebenarnya ya, bisa terlihat secara langsung ya, kalau memang kita memiliki hubungan atau relasi yang dekat atau intim pada orang tertentu. Harusnya seperti itu ya. Jadi perasaan itu bisa langsung terkesan terlihat secara konkret ya dengan kasat mata begitu, bahwa memang uh, jenis-jenis perasaan ini bisa kita kenali begitu ya. Nah, artinya ciri-cirinya itu bisa terbawa dengan bentuk-bentuk gerakan tubuh kita ya, body language-nya atau bahasa tubuhnya gitu ya, atau tindakan-tindakan kinesik, gerakan tangan dan lain-lainnya, itu bisa kita lihat bahwa memang orang tertentu perasaannya, oh misalnya perasaannya cemas gitu ya, oh dia itu perasaannya sedang takut gitu ya, atau perasaannya itu sedang malu, itu sebenarnya bisa kita lihat ciri-cirinya ya. Atau perasaannya merasa bersalah, yang jadi masalah itu ya, dia tidak punya perasaan bersalah padahal sudah melakukan kesalahan. Nah itu ya, jadi kita bisa sebenarnya melihat perwujudannya, bentuk-bentuk perasaan-perasaan yang ini ya, yang nanti secara uh, tidak sulit ya untuk melihat secara kasat mata bahwa perasaan-perasaan itu ada atau hadir dari perwujud nyataan dari emosi tadi. Atau misalnya perasaan jijik gitu ya, kalau Anda melihat sesuatu yang membuat Anda jijik ya, nanti akan terlihat reaksinya melalui perasaan seperti apa yang muncul ya. Atau gembira ya, mungkin dengan raut wajah kita yang ya memunculkan pertanda gembira, senyum begitu ya, atau bangga gitu ya, lega ya, artinya mungkin keluar dari sebuah permasalahan, lega akhirnya ya. Kita biasanya akan terlihat gerakan-gerakan seperti itu ya, kita lihat dari perasaan. Atau misalnya orang-orang memiliki pengharapan ya, sangat berbeda misalnya ya kalau perasaan orang-orang yang ya sudah pasrah saja, hilang tanpa arah begitu ya. Atau orang-orang yang memiliki perasaan sedang ya memiliki cinta atau kasih sayang gitu ya. Kita bisa melihat ciri-ciri orang yang mungkin merasakan sedang jatuh cinta, sedang ya berbunga-bunga begitu ya, kasmaran atau lain-lainnya misalnya begitu ya. Entah itu pada orang-orang yang dikasihinya gitu ya, atau misalnya sedang memberikan kasih sayang pada orang tua dan lain-lain. Atau misalnya kita melihat ada orang yang memiliki perasaan berani gitu. Nah, ini bisa kita lihat juga bagaimana ciri-ciri orang yang berani ya. Atau justru kita lihat misalnya orang yang marah ya, itu sangat mudah. Nah, biasanya rekan-rekan mahasiswa, perasaan-perasaan itu memang juga sekaligus menunjukkan memang bentuk-bentuk ya, sebagian kecil sebenarnya temperamen kita ya. Temperamen kita yang nanti termuat di dalam beberapa jenis perasaan ini. Apakah memang temperamen kita itu adalah misalnya kolerik gitu ya, apakah temperamen kita itu orangnya ya yang sangat melankolis gitu ya, dan temperamen-temperamen yang lainnya yang memang saya kira itu bisa menunjukkan seperti apa kita ya di dalam memahami atau memunculkan perasaan-perasaan itu.
ya, atau feeling itu. Nah, berikutnya rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional, maka sebenarnya secara umum ada 5 komponen dasar ya untuk kita pahami sehubungan dengan emosi itu. Nah, 5 komponen dasar ini sebenarnya juga nanti akan membantu kita untuk melakukan yang namanya pengelolaan dasar emosi secara umum, ya, sehingga nanti kalau Anda mampu melakukan mengelola atau menerapkan komponen dasar ini atau 5 komponen dasar ini, saya kira nanti kita sebagai individu akan sangat mudah ya bergaul, akan sangat mudah berkomunikasi, akan sangat mudah berinteraksi, akan sangat mudah juga kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan partner kita, dengan orang-orang sekitar kita, sehingga nanti memang terwujudlah impian-impian atau harapan dan bahkan tujuan-tujuan hidup kita, karena memang kita memiliki pemahaman atau konsep dalam mengelola 5 komponen dasar emosi. Nah, 5 komponen dasar emosi ini akan termuat sebenarnya kalau mau kita bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu komponen personal competence ya, dan yang kedua ada social competence. Nah, personal competence yang artinya memang persoalan emosi itu harus kita pahami juga dari sudut pandang kompetensi diri kita gitu ya. Kita harus mengenali siapa kita ya, kita harus mengenali diri kita sendiri ya, seperti yang dalam video sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai teori-teori psikologi pengenalan diri ya, psikososial. Artinya sebelum kita mengenal sosial kita seperti apa, kita harus mengenal diri kita. Nah, di dalam kecerdasan emosi juga ya, kita harus memahami ya, sehingga kita harus punya yang namanya memang kompetensi apa ya, pengenalan diri gitu ya, kompetensi untuk memahami bagaimana kita sebagai pribadi. Nah, artinya nanti di sini akan tercakup jadi 3 bagian besar ya dari personal kompetensi ini. Yang pertama adalah self awareness ya, artinya ini adalah memang bahwa kita betul-betul menyadari, mengetahui ya, kita itu betul-betul secara bijak mengenali emosi sendiri. Kapan kita harus melakukannya dengan baik, kita mengenali hambatan-hambatan emosinya, kekuatan kita, kelemahan kita, dan bahkan dorongan-dorongan tertentu yang memang bisa kita lakukan manajemen dengan baik begitu ya, kita kelola dengan baik. Nah, itu namanya self awareness ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti bisa melakukan ini, berarti Anda sudah memiliki yang namanya sebenarnya personal kompetensi di dalam bidang emosi, bahwa kita sudah memiliki yang namanya self awareness ya. Memahami diri sendiri itu sangat penting. Atau misalnya bagian yang B itu self management. Nah, ini biasanya memang sehubungan dengan kompetensi personal kita, kita itu nanti sudah mampu ya atau memiliki yang namanya rasa optimis ya. Selain optimis juga adaptif ya, kita sangat mudah beradaptasi dengan orang-orang ya. Jadi kita mudah saja masuk pada komunitas, mudah saja masuk pada lingkungan yang mungkin baru pertama kita kali masuk gitu ya. Kita bisa membaca situasinya, kita bisa mengelola emosi kita, lalu kita boleh masuk. Nah, sehingga nanti memang ini juga bagian dari kemampuan inisiatif kita yang tinggi gitu ya. Punya inisiatif ini tidak mudah ya rekan-rekan mahasiswa yang memiliki inisiatif, yang memang terkadang inisiatif yang kita kerjakan belum tentu sesuai dengan yang orang harapkan. Tapi setidak-tidaknya inisiatif yang Anda pikirkan itu sudah menjadi satu ciri bahwa Anda memang memiliki yang namanya personal kompetensi yang baik gitu ya. Dan kemudian konsisten ya. Konsisten. Nah, ini juga saya kira faktor yang sulit ya. Tapi kita harus melakukan hal-hal yang baik misalnya secara konsisten. Nah, sekaligus memang ketika kita memiliki personal kompetensi, juga pada aspek ini kita memahami bahwa memang kita memiliki namanya motivasi. Nah, dorongan-dorongan untuk melakukan pencapaian pada suatu hal yang baik ini juga penting ya rekan-rekan. Karena kadang-kadang kita perlu memahami motivasinya seperti apa. Ya, banyak orang mungkin yang berniat tertentu, kan kita cek dulu motivasinya apa gitu ya, intensinya apa gitu ya, motivasinya seperti apa sehingga dia mau melakukan. Ya mudah-mudahan rekan-rekan ya, ketika kita mau berbicara tentang personal kompetensi,
jelas memang motivasinya itulah untuk memberikan hal yang terbaik ya, mencapai suatu target-target yang baik sehingga memang dia termasuk dalam bagian bahwa dia mampu mengelola emosi dengan baik karena memiliki motivasi yang lurus, yang tepat, yang betul-betul murni gitu ya. Bukan karena ada unsur X atau hal-hal tertentu yang dibingkas sedemikian rupa sehingga dia memiliki motivasi seperti itu. Nah, itu yang pertama rekan-rekan. Nah, yang kedua tentang komponen dasar emosi ini yang kita bagi dalam sosial kompetensi atau artinya nanti kompetensi sosial kita. Nah, kalau sudah kita mengenali diri sendiri, nah tentunya akan sangat baik juga kita boleh mengenali atau memiliki yang namanya kemampuan sosial kita. Ya, kita bisa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita atau tempat-tempat yang lain. Nah, di sini memang akan diharapkan memiliki yang namanya dua bagian komponen ya, yaitu empati kita dan juga ya kemampuan atau keterampilan sosial kita. Nah, empati yang pertama ini tentu nanti sebagai makhluk sosial ya, kita tentu diharapkan memiliki yang namanya rasa peduli, ya, yang mau melayani, mendukung orang lain, ya. Artinya kita mau membantu, rela ya, tanpa juga seperti tadi motivasinya yang keliru, tapi memang di sini kita sudah memiliki yang namanya empati secara mungkin kemanusiaan ya, bahwa kita memang memiliki rasa peduli ya, peduli untuk bisa menolong dan membantu barangkali teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa menghiraukan apa balasannya misalnya. Nah ini saya kira sosial kompetensi yang sangat baik ya kita terapkan dan kita nyatakan dalam kehidupan kita di dalam makhluk yang bersosial. Dan termasuk nanti social skills-nya ya. Mungkin ada kemampuan-kemampuan kita, keterampilan-keterampilan sosial yang bisa kita wujud nyatakan ya di dalam proses bersosialisasi di masyarakat. Nah, misalnya kita memberi pengaruh-pengaruh positif ya, ya termasuk ya kita menjadi inspirasi banyak orang, nah, itu kan sangat bagus ya. Komunikatif, kita punya jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik misalnya ya. Kalau Anda mungkin seorang pengusaha atau Anda sedang merindukan menjadi pemimpin yang hebat suatu saat, atau Anda misalnya pada hari ini sedang memimpin komunitas tertentu, Anda pada saat ini sedang menjalankan proyek bersama tim dan dijadikan menjadi ketua tim misalnya atau ketua proyek misalnya. Nah, di sini social skills-nya itu memang harus kita wujud nyatakan. Sehingga nanti kalau social skills kita bagus berarti terlihat memang pengelolaan emosinya bagus ya. Jangan sampai misalnya di dalam sebuah tim ya justru lebih banyak orang tidak senang gitu ya. Justru lebih banyak orang yang apa ya melihat kita itu betul-betul tingkat emosinya atau kadar emosinya itu tidak sesuai. Nah, ini perlu nanti kita cross check rekan-rekan ya. Nah, itulah mengapa kita harus memiliki yang namanya 5 komponen dasar emosi yang sebenarnya kalau mau kita bagi menjadi lebih besar ya, itu personal kompetensi dan juga sosial kompetensi. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa dari penjelasan yang tadi dan bahkan mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami, betul kita sangat penting dan membutuhkan yang namanya manajemen tingkat emosi. Nah, manajemen tingkat emosi itu sama dengan kalau kita itu artinya menyadari kekuatan dan kelemahan sehingga kita mampu menyeimbangkan ya jenis-jenis emosi dan atau perasaan tadi dan mood kita akan bagus sehingga memang di dalam kehidupan kita baik secara individu dan bersosial gitu ya kita bisa hadir di tengah-tengah mereka dengan menyeimbangkan bentuk-bentuk emosi yang tepat. Nah, kalau kita melakukan manajemen tingkat emosi yang baik, saya kira akan sangat mudah kita ya apa ya mendapatkan yang namanya 5 kompetensi dasar atau 5 komponen dasar dari yang namanya emosi tadi. Mudah-mudahan ya rekan-rekan kita berjuang menyatakan sehingga pelan-pelan kita boleh menyadari, kita boleh menerapkannya dengan baik sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu manajemen tingkat emosi dengan baik. Nah, oleh karena itu, mari rekan-rekan ini sebagai ajakan untuk Anda, mari kita memiliki dan memaknai seperti apa sebenarnya emosi kita. Kalau Anda sudah memiliki pengenalan, pengelolaan dengan baik, sesungguhnya kita sudah dinamakan memiliki kecerdasan emosional.
Nah, layaknya kecerdasan yang lain, kecerdasan emosional juga adalah sebuah kecerdasan yang memang Anda memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengenali gitu ya, bentuk-bentuk emosi diri sendiri, emosi orang lain, mengelolanya dengan baik, sehingga mau berdamai dengan diri sendiri dan juga terbinanya relasi yang baik dengan orang lain. Nah, rekan-rekan, ini tidak mudah ya, bagaimana kita harus memiliki kecerdasan emosional ya. Tapi perlu saya tegaskan bahwa kecerdasan emosional ya, layaknya kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang lain sebenarnya itu bisa dilatih. Dilakukan proses perbaikan-perbaikan, kita bisa melakukannya untuk memperbaiki diri kita dan bahkan mengenalinya. Artinya emosi itu bisa dilatih dengan baik ya. Emosi itu bisa dipelajari, emosi itu bisa dikenali, emosi itu bisa ditandai gitu ya. Emosi itu bisa kita ubah menjadi ke arah hal-hal yang positif. Nah, mari Mojo nyatakan bentuk-bentuk emosi Anda mungkin dari jenis-jenis atau perasaan yang negatif. Karena kita mampu mengelola dengan baik, justru menghasilkan hal-hal yang positif. Ya, banyak contoh rekan-rekan. Mungkin kalau Anda tahu olahraga tinju misalnya, ya, olahraga tinju kalau kita baca kisah-kisahnya ya, untuk yang pria itu lumayan banyak ya. Ternyata para petinju itu adalah petinju-petinju jalanan yang dulunya suka marah-marah. Tapi karena bisa mengelola emosi, tentunya dibantu oleh orang lain, dia memanajemen emosinya, dia menjadi petinju yang luar biasa dan terkenal di dunia misalnya. Itu bisa rekan-rekan. Atau buat teman-teman yang mungkin ya, cukup sering membaca biografi-biografi penulis atau penyanyi lagu, yang menciptakan lagu, biasanya kan mereka itu lagu-lagunya inspirasinya dari misalnya lagu-lagu patah hati dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya itu adalah juga bentuk konkret ya, bagaimana mengelola emosi yang negatif menjadi hal yang positif. Ya, yang penting sebenarnya rekan-rekan, bentuk emosi apapun kalau bisa kita kelola dengan baik, itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif, gitu ya. Namun bahayanya adalah kalau kita tidak mengenali, kita tidak mampu mengelola, justru memang hal-hal yang negatif itu akan terus menjadi sebuah kebiasaan. Jadi karakternya nanti akan menjadi uh, membawa jenis perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam kehidupan kita ini jenis emosi apapun yang ada, kalau kita mampu atau menerapkan dan bahkan mengelola manajemen emosi itu, kita justru bisa menghasilkan dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah kesimpulan ya, bahwa benar mari kita menguasai kecerdasan emosional, itu akan berdampak baik bagi Anda, bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita, itu bisa membentuk relasi yang intim, relasi yang baik ya bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Anda di dunia kerja, Anda di kampus, Anda mungkin menjadi pengusaha, usahawan, Anda menjadi bos, Anda menjadi owner, Anda menjadi karyawan, ya silakan, mari ya memahami emosi-emosi yang ada pada diri kita sehingga kita bisa kelola dengan baik. Kita dengan baik juga nanti mewujud nyatakannya dalam dunia kerja ya, kerjasama yang baik ya, kalau ada misalnya project dan lain-lain, kita kenali emosinya. Bayangkan ya, kalau kita baru kenal seseorang dalam bekerja sama, tapi sudah terlihat temperamen tidak baik, ya bisa jadi ya, kerjasama yang tadinya diinisiasi menjadi batal. Nah, artinya kecerdasan emosi itu sangat penting dalam setiap lini kehidupan kita ya, yang berdampak baik. Atau misalnya itu bisa mampu menghadirkan keterbukaan ya, dan kepercayaan antar sesama. Ya betul ya, meskipun kita misalnya bagi orang belum terlalu kenal, kalau kita menghadirkan emosi-emosi yang baik, ya, mengelolanya dengan baik, orang bisa percaya kepada kita. Yang penting dalam konteks tujuan yang positif ya, karena itu jangan menjadi emosi itu dikelabui atau misalnya emosi itu menjadi tameng atau karena kita terlalu cerdas mengelola emosi itu justru menutupi siapa kita tidak. Ya, harusnya mengelola emosi itu adalah yang betul-betul murni adanya yang terlihat begitu ya, jangan dibuat-buat karena nanti ciri-ciri tertentu bisa dikenali gitu ya. Sehingga rekan-rekan memang kecerdasan emosional juga akan membuka ruang ya. Yang paling penting sebenarnya adalah membuka ruang, memberikan
cara pada kita untuk berpikir yang jernih, ya, dan bahkan berperilaku yang tepat. Nah, ini yang penting karena memang dalam soft skill itu juga akan dipelajari bagaimana sebenarnya berpikir yang baik, yang berpikir kritis, dan bahkan berperilaku atau memiliki attitude yang baik di dalam konsep kehidupan kita, ya, baik itu secara individu maupun secara komunal. Nah, terakhir rekan-rekan sebagai refleksi, ya, tentu di penghujung video ini boleh kita refleksikan, Anda pertanyakan kembali, ya, apakah memang saya dapat mengelola kecerdasan emosi dalam diri saya? Ya, boleh Anda jawab nanti, ya, atau Anda nanti boleh menuangkannya di dalam tugas-tugas kita gitu ya. Apakah memang saya bisa mengelola kecerdasan emosi dalam kehidupan saya? Atau apakah saya dapat berpikir dan berperilaku sesuai jenis emosi saya? Ya, nah, apakah memang iya? Atau jangan-jangan kita sedang melakukan yang namanya manipulasi diri gitu ya? Seolah-olah kita mampu mengolah emosi, tapi sesungguhnya itu adalah manipulasi, ya? Atau istilahnya mekanisme pertahanan diri kita tidak sesuai dengan jenis emosi yang kita lakukan. Atau yang terakhir kadang-kadang apa dan bagaimana tindakan yang akan saya lakukan jika emosi itu justru mengganggu cara berpikir dan berperilaku saya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan refleksi rekan-rekan yang memang secara pribadi ya saya tidak bisa menjawab secara ini ya karena memang tingkat emosi kita berbeda, perasaan-perasaan tertentu kita berbeda juga dalam menanggapi atau memberi respon ya rangsangan-rangsangan atau stimulasi-stimulasi atau stimulus yang ada di luar diri kita. Tapi pada dasarnya silakan berefleksi dengan baik. Semoga nanti 3 pertanyaan ini pada akhirnya kita bisa menjawabnya sehingga kita berada pada level kecerdasan emosional yang baik, kita berada pada level bahwa kita mampu mengelola kadar emosi kita dengan baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menonton video ini. Semoga topik kita tentang kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau AI mampu memberi gambaran ya sedikit banyaknya tentang bagaimana mengenali, memahami jenis emosi yang ada pada diri kita sebagai bagian bahwa emosi itu adalah juga bagian pembentuk siapa kita, bahwa itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang betul-betul memiliki kadar emosi. Selamat menemukan, mengenali, dan bahkan mengelola, dan yang paling penting, menerapkan jenis-jenis emosi yang baik. Tuhan memberkati, sampai bertemu pada